Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 6 SD Muhammadiyah 22 Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kabar kalian baik-baik saja, tetap sehat dan tetap semangat. Bagi anak-anakku yang sedang sakit, Bu Guru doakan agar kalian lekas sembuh ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pelajaran SBDP, tepatnya pada materi tari kreasi berpasangan dan seni patung. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, silahkan kalian menyiapkan buku paket tema 7 dan buku catatan. Bagaimana? Sudah siap anak-anak? Mari kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Materi kita yang pertama adalah tari berpasangan. Pada materi ini sebenarnya sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di sini Bu Guru sedikit mengulang materi tentang tari berpasangan. Seperti yang kita tahu bahwa jenis tari daerah terbagi menjadi dua, yaitu tari tradisional dan tari kreasi daerah. Berdasarkan jumlah penarinya, tari kreasi daerah terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu tari tunggal, yang kedua tari berpasangan, dan yang ketiga adalah tari berkelompok. Tetapi pada materi ini kita fokus pada tari kreasi berpasangan. Tari kreasi berpasangan merupakan tari yang dibawakan oleh dua orang penari atau secara berpasangan. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh pasangan penari putri dan putri, putra dan putra, atau pasangan putri dan putra. Contoh tari berpasangan adalah 1. Tari serampang 12 yang berasal dari Sumatera Utara. 2. Tari congkek yang berasal dari DKI Jakarta. Yang ketiga, tari ketuk tilu yang berasal dari Jawa Barat. Dan tari zapin yang berasal dari Riau. Selain tari-tarian yang sudah Bu Guru sebutkan ini, masih banyak lagi tari berpasangan yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Unsur-unsur tari pada tari berpasangan. Unsur-unsur tari dalam tari berpasangan antara lain ada gerakan tari, iringan musik dalam tari, properti yang digunakan ketika menari, cara penyampaian pesan dalam tari, dan tata letak panggung. Materi kita yang berikutnya adalah seni patung. Sama seperti seni tari, seni patung ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan sedikit mengulang dan memberikan tambahan tentang materi seni patung. Patung yang kita ketahui merupakan karya seni 3 dimensi karena memiliki ruang atau volume, sehingga dapat dilihat dari segala arah. Corak patung dari setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Corak patung muncul karena adanya pengaruh budaya yang ada pada masyarakat. Selain itu, terdapat pula corak patung yang meniru bentuk alami seperti patung manusia, hewan, atau tumbuhan. Bahkan terdapat juga corak patung yang berbentuk abstrak berupa bentuk kubus, silinder, piramida, atau kerucut.
Di sini terdapat beberapa bahan pembuatan patung, antara lain yang pertama adalah bahan plastis, yang kedua bahan kayu, ketiga bahan logam, keempat bahan batu, dan yang kelima adalah bahan gips. Untuk bahan plastis, bahan plastis merupakan bahan yang mudah dibentuk, misalnya tanah liat, plastisin, atau sabun batangan. Bahan plastis ini mudah digunakan dan didapat untuk membuat patung. Nah, anak-anak, dapat kalian lihat pada layar kalian masing-masing terdapat bahan dan alat pembuat patung. Berdasarkan jenis bahan, keterangan bahan, contoh bahan, dan alat yang digunakan. Yang pertama, jenis bahan lunak adalah bahan yang sifatnya mudah dibentuk, seperti tanah liat, plastisin, lilin, maupun sabun batangan. Dan alat yang digunakan adalah butsir, meja putar, dan cetakan. Yang kedua adalah bahan keras. Bahan keras adalah bahan yang sifatnya sulit untuk dibentuk. Contohnya adalah kayu dan batu. Alat yang digunakan adalah pahat, palu, dan amplas. Yang ketiga di sini adalah bahan campuran, merupakan bahan yang bukan berasal dari bahan lunak maupun bahan keras. Contohnya adalah semen, pasir, emas, perunggu, dan kuningan. Alat yang digunakan adalah cetakan dan amplas. Teknik-teknik dalam pembuatan patung beragam. Yang pertama adalah teknik butsir. Teknik butsir ini merupakan teknik dengan cara memijat bahan, mengurangi, dan menambahkan bahan sampai membentuk bentuk yang diinginkan. Yang kedua adalah teknik pahat. Teknik pahat, cara pembuatan patung dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit. Lalu kalau yang ketiga adalah teknik cetak. Teknik cetak merupakan teknik yang digunakan pembuatan patung dengan cara membuat cetakan, menuang bahan ke dalam cetakan, kemudian membuka cetakan. Setelah kalian mempelajari materi tentang patung, sekarang marilah kalian mengerjakan kuis di bawah ini, yaitu silahkan kalian tentukan teknik dan bahan pembuatan ketiga patung di bawah ini. Kuis ini dapat kalian kirimkan kepada wali kelas kalian masing-masing. Untuk tugas SPDP pada kesempatan kali ini adalah buatlah sebuah patung berbahan sabun mandi. Jadi, kalian diminta untuk membuat sebuah patung yang berasal dari sabun mandi. Silahkan kalian fotokan setiap proses pembuatannya sampai dengan akhir, dan batas waktu pengerjaannya adalah 1 minggu. Carilah tema yang mudah agar kalian bisa mengerjakan dengan tepat. Bagaimana anak-anak? Siap mengerjakan tugas? Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Setelah kalian membuat patung, langkah yang dapat dilakukan adalah pameran karya seni patung. Di sini, dalam pameran karya seni patung memiliki tujuan untuk memperkenalkan karya seni kepada khalayak orang. Dalam membuat pameran, diperlukan rencana yang matang agar pameran berjalan dengan lancar.
Kita perlu mengumpulkan karya-karya patung yang sudah dibuat pada pertemuan kita sebelumnya, lalu menentukan ruangan dan menyusun karya seni agar tampak seperti pameran. Lalu dapat mengelompokkan karya seni patung sesuai dengan bahan yang digunakan. Untuk pameran karya patung ini dapat dilakukan apabila kita bertatap muka. Jadi, untuk karya seni patung, tugas kita hanyalah membuat patung, lalu kalian memfotokan setiap proses dan kalian kirimkan hasilnya kepada wali kelas kalian masing-masing. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bu Guru akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.